Oke, bisa kita mulai untuk perkuliahan hari ini ya. Untuk pertemuan ke-13 pemrograman web 1 untuk Universitas Telkom. Pada hari ini ada tema yang kita bahas adalah variabel, tipe data dan operator ya dalam uh, implementasi di operator di JavaScript ya, ataupun tipe data di JavaScript itu seperti apa, dengan menampilkan data dengan variabel itu seperti apa, seperti itu ya. Oke, langsung saja ya. Di sini kita perlu tahu dulu adalah variabel itu apa ya. Jadi ini penggambarannya secara agar lebih dipahami ya. Jadi variabel adalah sebuah nama yang mewakili sebuah nilai. Nah, variabel bisa diisi dengan berbagai macam nilai seperti string atau teks ya, number, angka, objek, array atau sebagainya. Nah, kita bisa ibaratkan variabel itu seperti di wadah untuk menyimpan sesuatu di bawah ini ya. Nah, di sini sebagai variabel adalah piringnya. Misalnya, nah variabel itu berisi apa? Misalkan teks, angka ataupun objek misalkan ya. Kalau variabel berisi buah berarti dia adalah objek ya. Objeknya apa? Apel misalnya. Nah, kemudian bisa juga berisi angka. Nah, seperti itu, dan juga bisa berisi dengan teks atau tulisan misalnya. Nah, ibaratnya seperti itu untuk variabel ya. Nah, cara membuat variabel yang umum digunakan di JavaScript adalah menggunakan kata kunci var, lalu diikuti dengan nama variabel dan nilainya. Var itu adalah variabel ya. Nah, contohnya variabel title. Ini adalah variabel untuk titlenya. Title ini untuk nama, misalkan kalian menjalankan sebuah data yang kalian buat ya, misalkan di HTML, misalnya belajar pemrograman JavaScript. Jadi dia variabel dari title ini adalah belajar pemrograman JavaScript. Nah, pada contoh di atas kita membuat variabel bernama title dengan nilai berupa teks ya, karena ini berisi teks. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan tadi, variabel tidak hanya teks, dia berbentuk objek, juga berbentuk angka, bukan hanya teks saja, seperti itu ya. Jadi bisa digunakan untuk hal tiga tersebut ya. Nah, contoh lagi di sini misalkan variabel set name Universitas Telkom misalnya. Variabel URL-nya misalkan ini. Nah, ini variabel visitor count, dia bisa menggunakan angka seperti itu ya. Nah, perhatikan pada contoh di atas kita menggunakan huruf besar. Maaf, besar ini ya. Besar atau kapital untuk nama variabel yang terdiri dari dua suku kata. Kenapa tidak menggunakan underscore? Pada JavaScript kita anjurkan menggunakan camel case dalam penamaan. Nah, boleh-boleh saja menggunakan snake case atau underscore seperti di bawah ini. Misalnya underscore ya, dia nama variabel misalnya. Visitor count. Nah, di sini bisa kita gunakan juga tidak tanpa spasi, akan tapi dia menggunakan variabelnya kapital ya, kapital besar ya. Kalau dua nama, karena di sini hanya kalau URL hanya satu nama berarti dia satu saja ya. Kalau dua kata kita bisa menggunakan seperti ini contohnya. Jadi tidak ada underscore tapi dia berubah menjadi kapital besar ya, huruf besar ya. Nah, bisa juga dengan menggunakan underscore seperti ini. Nah, ini tapi dia untuk count-nya dia tidak menggunakan kapital besar C-nya, tapi dia tetap kecil seperti itu ya. Perbedaannya seperti itu. Nah, hal tersebut tidak akan menjadi masalah sebenarnya. Program masih tetap valid, namun mayoritas programmer JavaScript menggunakan camel case. Jadi seperti ini ya. Nih. Camel case. Nah, perlu diketahui juga selain kata kunci var, kita juga membuat variabel dengan kata kunci let atau tanpa awalan apapun. Variabel bisa menggunakan let seperti ini. Dan juga bisa menggunakan seperti ini saja. Dia hanya menulis stok. Kemudian isinya berapa, seperti itu ya, bisa dipahami. Nah, apa bedanya menggunakan variable dan tanpa awalan? Perbedaannya terhadap jangkauan penggunaan akan dibahas pada poin deleted variable nanti ya. Nah, selanjutnya apa yang akan terjadi jika nilai variabel diisi? Jawabannya variabel akan bernilai
undefined atau belum ditentukan. Nah, misalnya variabel x di sini, maka variabel x akan bernilai undefined, dia tidak ada nilainya. Aturan membuat variabelnya tidak boleh menggunakan angka di depannya ya. Jadi kalau var kemudian satu nama ini salah. Yang benar adalah var nama satu, seperti itu. Nah, penamaan variabel menggunakan awal underscore seperti ini ya, underscore nama. Kemudian penamaan variabel kalau dianjurkan menggunakan camel case tadi yaitu terdiri dari dua suku kata, jadi ada nama lengkap, tanggal lahir misalnya, kita bisa menggunakan camel case seperti ini ya. Jadi L-nya besar kalau camel case ya, tanpa underscore. Nah, menampilkan isi variabel untuk ini pemanfaatan fungsi-fungsi menampilkan output seperti fungsi console log, menampilkan output ke konsol JavaScript, kemudian dokumen write menampilkan output ke dokumen HTML, kemudian fungsi alert menampilkan output ke jendela dialog. Nah, misalkan kita buat index variabel name, isinya isi dari variabel name itu apa? Universitas Telkom, dia menggunakan teks. Jumlah mahasiswa kita menggunakan camel case. Kita bisa menggunakan juga dengan angka. Kalau di sini kalimat teks juga ya. Oke, menampilkan ke jendela dialog alert, alert selamat datang di. Nah, ini adalah semacam apa ya? Saat kalian klik untuk di Siakat juga pernah ya untuk menggunakan alert seperti itu ya, sering ya. Misalkan mohon bersabar untuk mengakses Siakat. Nah, itu adalah alert. Kemudian menampilkan variabel ke dalam HTML, dokumen write, nama institusi, name, BR. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini alertnya seperti ini, selamat datang di Universitas Telkom. Nah, seperti ini ya. Setelah diklik OK, dia akan keluar. Kita klik OK di sini, nanti akan keluar seperti ini. Nama institusinya apa, jumlah mahasiswanya apa, terakreditasinya bagaimana, alamat URL-nya. Nah, ini bisa kalian coba ini. Silahkan ya, tinggal menyalin saja. Kalian coba apakah benar seperti itu. Arti simbol plus pada contoh di atas menggabungkan, bukan menjumlahkan ya. Di sini kan ada simbol plus di sini ya. Jadi ini adalah artinya menggabungkan, bukan menjumlahkan atau menambahkan, itu bukan, tapi penggabungan ya. Penggabungan apa? Nah, di sini kan ada ya alamat URL ini antara tadi apa namanya variabel 4 ini kita gabungkan. Jadi kita menggunakan tanda plus tadi. Jadi dia akan berjejer di bawahnya ya, karena sudah ada BR-nya ini untuk spasi ya, ataupun enter ya. Kalian coba-coba saja. Kemudian mengisi ulang variabel. Variabel multiple artinya nilai yang tersimpan di dalamnya dapat kita isi ulang atau berubah. Nah, mula-mula kita buat variabel dengan isi seperti ini, misalnya variabel x atau umur itu 18. Lalu kita isi ulang age 21. Nah, kenapa saat mengisi ulang nilai variabel tidak menggunakan kata kunci var? Karena kata kunci var dibutuhkan pada saat membuat variabel saja. Sedangkan untuk mengisi ulang kita cukup tulis seperti di atas. Apabila kita menggunakan kata kunci var, berarti jadinya kita membuat variabel baru, bukan mengisi ulang. Nah, seperti itu ya. Perlu diingat, ini hal sepele tapi terkadang bisa terulang ya pada saat kalian membuat sebuah variabel. Nah, tipe data adalah jenis-jenis dari yang bisa kita simpan di. Nah, tadi adalah variabel ya. Ini untuk tipe datanya di dalam variabel. Ada beberapa tipe data pembukaan JavaScript ya. Ada string itu teks ya, integer atau number bilangan bulat untuk angka, kemudian float bilangan pecahan. Nah, kemudian ada boolean, ada objek. Nah, JavaScript adalah bahasa yang bersifat dynamic typing ya. Artinya kita tidak harus menuliskan tipe data pada saat pembuatan variabel seperti bahasa C, C++, Java dan sebagainya yang bersifat statis typing ya, harus mendeklarasikan tipe datanya. Nah, contohnya var untuk variabel name itu Dian. Nah, kemudian age-nya berapa? 22 tahun. Variabel single true, misalkan dia masih single ya. Nah, JavaScript otomatis mengenali tipe data yang kita berikan pada variabel. Pada contoh di atas ya. Jadi nama bertipe
name tadi ya bertipe data string teks ya. Kemudian age itu bertipe integer, dia berupa angka di sini. Dia angka 22 ya. Dan single bertipe data boolean. Karena apa? Dia ada dua pilihan, true sama false. Itu masuknya ke tipe boolean ya kalau ada dua kemungkinan ya. Beda dengan untuk yang pertama ini, Dian name ini adalah dia tipenya string. Kenapa? Karena namanya hanya Dian. Seperti itu ya. Nah, hal ini bisa juga kita cek dengan kata kunci tipe of. Contohnya, tipe of name, tipe of age, kemudian tipe of single. Hasilnya pada konsol itu seperti ini. Dilihat di konsol, variable name-nya siapa, age-nya, single-nya, seperti itu. Dia terlihat, dia pakai string, dia pakai number, dia pakai boolean. Kalau dilihat pada saat kita membuat ya. Nah, bagaimana cara kita mengenali tipe data selain menggunakan tipe of? Kita bisa mengenali melalui cara penulisannya. Untuk tipe data teks atau string, penulisannya diapit dengan tanda petik. Nah, string itu dia selalu memakai tanda petik ya untuk teks ya. Nah, untuk tipe data number atau boolean diapit dengan tanda petik tanpa dengan tanda. Nah, seperti ini contohnya. Dia tidak ada petiknya. Langsung ya, untuk variable available itu true. Kemudian untuk total hanya 14. Dia tidak ada petiknya. Nah, kemudian kita ke operator. Operator merupakan hal dasar yang harus dipahami dengan pemrograman karena kita akan banyak menggunakannya ya untuk melakukan berbagai macam operasi dalam program. Apa itu operator? Misalnya ada variabel seperti ini, variabel A 3, variabel B 4. Bagaimana cara menjumlahkan A dan B? Kita dapat menggunakan tanda plus. Variabel C A plus B. Hasil penjumlahan akan disimpan pada variabel C. Itulah salah satu contoh dari operator. Jadi C itu sebagai operator. Simbol yang digunakan untuk melakukan operasi pada saat satu nilai dan variabelnya. Nah, operator dalam pemrograman terbagi 6 jenis. Ada aritmatika, penugasan, assignment, kemudian relasi atau perbandingan, logika, bitwise, ternary. Nah, operator wajib ada di setiap pemrograman ya. Operator yang pertama adalah aritmatika, bisa kalian pelajari nanti ya. Operator merupakan operator untuk melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian dan sebagainya. Ada seperti ini ya simbolnya ya. Kalau perkalian menggunakan bintang, pemangkatan adalah bintang 2, pembagian sisa bagi seperti ini. Variabel A dan B menggunakan operator penjumlahan, misalnya dia akan otomatis ya. Ini variabel C ini adalah operatornya. Nah, kalau kita konsol kita bisa lihat seperti ini hasilnya. Jadi 5 tambah 3 sama dengan 8. Undefined ya. Kemudian contoh lain yang dicetak lengkap dengan Volume Bright itu seperti ini. Variabel C pengurangannya seperti ini, A plus kurangi B. Nah, seperti ini. Hasilnya 10 kurangi 55. Nah, ini sesuai ya. Sesuai perkalian itu menggunakan apa, kemudian pembagian itu apa, seperti itu. Penggunaan tanda petik di sini untuk petik 1 berfungsi untuk mencetak seluruh sintak JavaScript ya untuk petik 1 ya. Nah, ini penggabungan teks, kemudian ada operator penugasan. Ini bisa kalian pelajari nanti ya. Jadi kalian pahami dulu, pelajari. Untuk materi silahkan diambil di Classroom. Sudah saya ini ya share ya. Oke, sebentar. Oke, maaf. Kita lanjut ya.
Nah, jadi di sini ada penugasan. Nah, ini silahkan kalian pahami ya. Nah, ini sama sama halnya sebenarnya untuk variabel A2. Kalau A++ di sini nilai variabel akan menjadi 3. Nah, silahkan kalian pelajari ya. Hasilnya seperti ini, bisa kalian coba-coba ya. Nah, kalian tinggal tuliskan seperti hal ini ya, seperti yang sudah saya screen ini. Silahkan, apakah hasilnya akan seperti ini, bisa dicoba. Oke, ini ada operator bitwise nya itu seperti apa. Ini saya jelaskan tidak cukup 1 jam ini, jadi kalian pahami sendiri, coba dipelajari di rumah ya. Operator ternary itu apa, silahkan. Tidak perlu saya jelaskan satu persatu ya. Nah, ini untuk ternary misalnya, contoh sudah ada contohnya, silahkan tinggal disalin saja ya. Sebentar. Oke, seperti itu ya. Sebentar. Jadi yang kita bahas tadi adalah variabel, kemudian tipe data dan operator ya. Variabel itu sudah saya jelaskan, tipe datanya dan operator silakan kalian sambil dilanjut ya, dipelajari, dipahami, bahkan boleh dikembangkan ya, boleh dikembangkan. Yang kalian belum paham, cari referensi di Google, di mana saja boleh. Oh, ternyata untuk pemahaman lebih jelasnya seperti ini, misalkan operator A, operator B ya. Jadi caranya untuk pembuatannya variabel tadi, kemudian operator seperti apa, itu sudah ada penjelasannya di untuk materinya. Dan materinya bisa kalian ambil di Classroom, sudah saya share ya. Silahkan diambil untuk bahan belajar nantinya. Seperti itu. Oke, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup ya. Pertemuan ke-13 untuk pemrograman web 1 kita bahas adalah variabel, tipe data, dan operator. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini ya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa menambah wawasan untuk kita semua dan bisa dikembangkan untuk para teman-teman semuanya. Terima kasih, saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih.